Kembali lagi dengan saya Josandi di Master Josan TV, My Story, My Magic. Salam sejahtera untuk Anda semua, di mana saja Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, sentosa, bahagia, tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan tentunya milikilah hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, jadi tidak ada alasan untuk tidak bergembira. Oke teman-teman, kali ini yang akan saya bawakan adalah mungkin tidak lebih cepat ya tergantung orangnya. Tergantung bagaimana cara kita melatih kecepatannya. Cara berhitung mungkin tidak terlalu cepat, tapi ini jelas-jelas beda. Kadang-kadang memang kita ini pengen sesuatu yang baru gitu ya. Jenuh dengan sesuatu yang lama dan ingin sesuatu yang baru. Jadi ini solusinya. Biasa kita menghitung dengan cara A, sekarang dengan cara B. Nah, kejenuhan itu seringkali menghambat yang namanya kecepatan. Kecepatan kita jadi terhambat karena sebuah kejenuhan. Ya namanya udah males ya. Sama kayak kita, males ngerjain apapun. Kalau sudah diawali jenuh, males ya nggak bisa, speednya nggak bisa cepat, nggak bisa energik gitu, energetik gitu. Nggak bisa semangat juga. Jadi itulah salah satu yang disebut dengan kejenuhan, menghambat segalanya. Nah, ini mengusir kejenuhan dengan cara yang baru, sebuah variasi yang baru dari perkalian 2 digit kali 2 digit, berlaku untuk berapapun juga. Maksudnya untuk angka berapapun, 2 digit dikali 2 digit. Oke, kita mulai dengan contoh yang ada. Yang pertama adalah contoh nyembur nih, 23 kali 42. 23 kali 42. Biasanya kan kita secara vertikal ya, jumlahkannya 23 kali 42 terus ke bawah gitu ya, dikalikan. Ini ada cara secara horizontal. Nah, ini cara barunya seperti ini. 23 kali 42. Kita sepakati dulu, dua angka ini adalah ada angka yang disebut angka awal. Ini 2 ini angka awal ya, 3 angka akhir. Ini 4 angka awal, 2 angka akhir. Setuju ya? Nah, sekarang yang harus dilakukan langkah pertama adalah kita kalikan dulu angka akhir dan angka akhir. Angka akhir dengan angka akhir dikalikan. 3 kali 2, 6. Betul sekali. 6-nya simpan di ujung. Berikutnya angka depan, ya angka awal dengan angka awal. Ini angka depan dengan angka depan atau angka awal dengan angka awal. 2 kali 4, 8. Betul sekali. Berikutnya adalah angka, ini kan tadi akhir dan akhir, terus awal dan awal. Nah, sekarang adalah angka akhir dengan angka awal di bagian dalam. Ini bagian dalam nih. Ini bagian luar misalnya ya. Dalam sebuah lingkaran misalnya, dalam sebuah ruang, ini bagian dalamnya. Ini terdalam, ini terluar. Oh, terdalam. Jadi ingat lagu yang terdalam. Nah, yang terdalamnya adalah angka, terdiri dari angka akhir dan angka awal. 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 dikalikan 12. Ditambah dengan yang terluar, yang di pinggir. 2 dan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Ini sebetulnya tidak ditulis juga, bisa ya, langsung aja. 12, terus 2 kali 2, 4. 12 tambah 4 sama dengan 16. 16-nya tinggal dimasukkan di sini. 6. Satunya jangan langsung dimasukkan di sini satunya, tapi ditambahkan dengan angka yang di depan. Ya, boleh disimpan di atas atau di mana pun, yang pasti hasilnya ada ditambahkan dengan angka yang di depan. 1 tambah 8 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 966. 23 kali 42 sama dengan 966. Kita buktikan pakai kalkulator dulu ya. 23 kali 42 sama dengan 966. Terbukti ya. Oke teman-teman, mudah kan? Nah, sekarang contoh lain yang sedikit lebih ribet. Tapi tujuannya adalah supaya kita paham semuanya. Contoh lain, misal 37 kali 28 saya sudah tulis di sini supaya mudah buat teman-teman semua. 37 kali 28, ini agak ribet nih. 37 dikali 28. Sama seperti tadi. Kalau ini ada angka awal, angka akhir. Angka awal, angka akhir. Kita kalikan dulu yang akhirnya dulu. Angka akhir dengan angka akhir. 8 kali 7. Ya, ini makanya perlunya kita harus hafal perkalian di bawah 100 seperti ini supaya langsung saja. 8 kali 7, 56. 56 simpan belakang. Beres. Berikutnya, yang depan dengan yang depan ya. Yang awal dan yang awal. 3 dan 2. 3 kali 2 berapa? 3 dikali 2, 6. 6-nya simpan di depan. Nah, ini yang tengahnya nih. Pahami baik-baik. Sekarang, nah ini dia. Yang akhir dan yang awal bagian dalam. Dikalikan berapa? 14. Kalau bisa menguasai perkalian yang di bawah 100 ini mudah, jadi nggak usah ditulis-tulis kayak gini, tinggal ditambahkan saja. 3 kali 8 24. Jadi tambah, nah seperti ini kan di luar kepala juga bisa. 14 tambah 24 38. Sudah 38 ini
Nah, perhatikan teman-teman, 38 ini jangan langsung ditulis di sini. 38 ini adalah ditambahkan dengan angka yang 656. Bukan 656 ya, maksudnya 6, 5, dan 6 ya. Nah, 38-nya simpan di mana? Perhatikan baik-baik. Jangan di sini seperti penambahan biasa di pinggir. Karena perkalian 2 digit dengan 2 digit ini kalau ada angka, ini kan tadi penjumlahannya 7 kali 8 dulu, 56. Ingat, angka paling belakang ini sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ini pasti akan tetap sampai hasil akhirnya tetap. Sama yang tadi juga sama ya. Yang ini nih. Yang 866. 6 juga tetap tidak akan berubah. Jadi ini tetap 6-nya tidak mungkin berubah. Jadi 38-nya ditambahkan di mana? Di sini nih. Ini tulis dulu 8 di sebelum yang terakhir dan 3-nya di depan. Kalau ditambahkan. Sekarang kita tambahkan. 6-nya diturunkan pasti ya. 5 tambah 8 sama dengan 13. 3 seperti biasa. 1-nya disimpan di sini. Dijumlahkan dengan semuanya. Berapa? 1 ditambah 3, 4. Jadi hasilnya adalah ini 4. Dan 4 ini ditambahkan ke yang depan 6. Kan hasilnya 4. 4-nya ditambahkan ke yang depan. Ini 1 ditambah. 1-nya masuk ke sini. 3-nya di atas. Ya. 5 tambah 8, 3, 13. 1-nya di atas. Nah, tambah 3. 4-nya harus ditambahkan dengan yang depan. 6 tambah 4 berapa? 10. Betul sekali. Jadi 37 kali 28 sama dengan 1036. Kita buktikan saja. 37 dikali 28 sama dengan 1036. Oke. Nah, basic dari semuanya supaya kita mudah dalam menghitung-hitung dan menambahkan, harus menguasai dulu perkalian di bawah 100. Ya banyak kan? 3 kali 7, 3 kali 4, 6 kali 8 seperti itu. Saya rasa kalau siapapun juga bisa menguasai dalam waktu secepatnya. Maksudnya secepat mungkin. Buat teman Anda, buat anak Anda, buat keponakan, atau buat anak dari teman Anda, atau buat siapapun juga, adik-adik kecil di keluarga kita. Pahami dulu perkalian satuan di bawah 100 ya. Nah, kalau itu sudah tahu, maksudnya di bawah 100 tuh hasilnya. Perkaliannya di bawah 10. Maksud saya itu ya, perkalian di bawah 10 seperti seputaran antara 1 sampai 10 saja. 9 kali 7, 8 kali 3, 2 kali 6. Itu perkalian itu sudah menguasai. Jadi mudah untuk melakukan perhitungan seperti ini. Gampang kan teman-teman? Bisa dikuasai dan sangat mudah untuk dipraktekkan. Begitu saja. Semoga teman-teman bisa. Dan sekali lagi ini adalah cara yang mungkin tidak terlalu cepat, tapi ini paling tidak beda dari biasanya. Ingat ya, beda dari biasanya. Kalau cara yang mudahnya, misalnya seperti ini, 656. Terus berikutnya ini adalah hasilnya 38. Langsung saja jumlahkan di 656 ini dengan 38. Bukan 656 ditambah 38, nanti hasilnya di belakangnya di ngaco nih. 6 dan 8 itu jumlahkan. Tapi yang ini nih, yang belakang ini nih, yang depan ini, 65-nya ditambah 38. 6 di belakang sih tidak boleh diganggu-gugat. 65 tambah 38 boleh dijumlahkan. Hasilnya sama saja. Hasilnya adalah 103. Ini hasil dari ini. Kalau dijumlahkan, hasilnya ini 103. Ingat, yang ujung setelah ada angkanya tidak bisa diganggu-gugat. Jangan dijumlahkan dengan ujung. Kalau dijumlahkan 656 tambah 38 jadi ngaco. Hasilnya 37 kali 28 jadi berantakan. Setelah ada hasil dengan cara seperti ini, ada hasil belakang 6. 6 ini sudah pasti, sudah paten. Tidak bisa dijumlahkan lagi. Oke? Paham kan? Semoga paham teman-teman. Dan banyaklah berlatih karena bisa saja tidak cukup. Kita perlu mahir. Supaya mahir adalah sering berlatih. Terima kasih, selamat mencoba dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you. Bye.